Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sattha thaknang sila thaknang hiri utapiyang thaknang sutta dhananca cagoca panyawi satamang thaknanti. Para Rama dan Ramani Pandita, Ibu, Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini genap 44 tahun usia Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia yang lazim dikenal dengan nama Magabudi. Magabudi adalah lembaga, institusi bagi para pandita agama Buddha Theravada di Indonesia. Arti pandita adalah orang yang bijaksana. Pandita bisa seorang biku. Demikian juga para perumah tangga, upasaka dan upasika. Mereka yang berperilaku, bertindak bijak karena memiliki kebijaksanaan, dialah pandita. Memang pandita mempunyai arti yang luas. Predikat yang diberikan kepada mereka yang mempunyai kebijaksanaan. Tentu, semogalah para pandita Magabudi bisa menjadi representasi umat Buddha yang bijaksana. Pada waktu pertama kali saya mengenal ajaran Guru Agung Buddha Gotama, saya tidak mengenalnya, tidak mengenal Dhamma pertama kali itu dari seorang biku, tetapi dari seorang pandita. Betapa pentingnya peran pandita di tanah air kita ini. Dalam ulang tahun yang ke-44 ini, harapan saya yang sangat pertama adalah para pandita jangan berhenti untuk belajar. Dalam bahasa Pali disebutkan bahusuta atau bahu saja. Banyak belajar, banyak mengingat. Dari belajar itulah kita mengerti dengan baik Dhamma. Dan kita bisa menjelaskan dengan jelas, dengan benar tentang Dhamma. Kalau seseorang
apalagi sebagai pandita, demikian juga para biku yang memberikan pendidikan, yang mengajar dhamma kepada masyarakat, enggan untuk belajar, maka dhamma itu sering ditafsirkan menurut seleranya sendiri. Tidak bijaksana menafsirkan dhamma menurut selera sendiri. Karena kita sebagian besar, kecuali para arahat, kecuali para sotapana setidak-tidaknya, belum terbebas dari kilesa, kotoran batin. Penafsiran sendiri bisa diwarnai dengan selera kotoran batin. Inilah pentingnya belajar, belajar dan belajar. Meskipun sudah puluhan tahun saya melatih diri dalam kebikuan, saya pun tidak pernah berhenti untuk belajar dhamma. Baik dari buku-buku, dari literatur, tetapi juga bertanya kepada mereka, apakah biku, apakah umat perumah tangga yang mengerti dhamma lebih baik dari saya. Dengan belajar itulah kita mengerti dhamma dengan jelas, dengan benar. Dan pengertian yang jelas itu memperkuat saddha, keyakinan kita. Keyakinan terhadap tiratana dan keyakinan di dalam memberikan bimbingan dhamma. Keyakinan pada saat kita menguraikan dhamma. Kita menguraikan, kita menjelaskan dengan tidak ragu-ragu. Karena kita mengerti dari belajar itu bahwa uraian ini sudah benar. Ini adalah penting para rama dan ramani, para biku semua. Demikian juga ibu, bapak, dan saudara. Keyakinan itu adalah fondasi, dasar untuk kita semua melatih diri melaksanakan dhamma dengan benar, bukan dengan ragu-ragu. Para rama dan ramani, ibu, bapak, saudara yang berbahagia. Keyakinan itulah yang mendorong kita untuk praktek dhamma, untuk menjalani dhamma dalam kehidupan ini. Tidak takut karena ancaman hukuman, apalagi karena paksaan. Keyakinan itu yang membuat kita melatih diri melaksanakan dhamma. Dhamma utama yang menjadi latihan kita sehari-hari adalah mengendalikan diri. Keyakinan terhadap hukum karma, bahwa semua perbuatan akan memberikan dampak. Dan dampak itu akan datang pada kita. Itulah yang membuat kita mempunyai kekuatan di dalam untuk mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Para rama dan ramani utamanya, sebagaimana para biku,
para Rama dan Ramani tidak hanya mempunyai kewajiban moral, begitulah kalimat yang lebih mudah untuk dipahami, dengan mengajarkan atau menguraikan Dhamma. Tetapi lebih dari itu, memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dalam berperilaku, keteladanan dalam keuletan dan kesabaran menjaga dirinya sendiri untuk tidak berbuat yang buruk. Para Rama Ramani, ibu bapak dan saudara. Tetapi tidak hanya sila yang utama yang disebut Pakati Sila, seperti yang kita kenal Pancasila Buddhis bagi para upasaka upasika. Ada Panyati Sila, sila yang disusun, sila yang disepakati bersama. Kalau kita dengan sukarela, dengan kehendak sendiri, menjadi anggota dari satu institusi atau satu lembaga, seperti Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Demikian juga winaya untuk para biku. Tidak semua winaya yang harus ditaati sebagai latihan bagi para biku adalah Panyati Sila, sila yang alami. Tetapi justru sebagian besar adalah Buddha Panyati, sila yang diberikan oleh Guru Agung Buddha Gautama untuk kita di dalam winaya sebagai latihan. Apa manfaat Panyati Sila? Aturan-aturan, tata tertib dalam lembaga, dalam institusi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kotoran batin, untuk memberangus kotoran batin, supaya tidak berperilaku seenaknya sendiri. Selain itu, Panyati Sila itu, aturan-aturan itu yang sudah disepakati bersama bertujuan untuk kebersamaan, kerukunan dalam hidup bersama dalam satu lembaga, dan menjaga lembaga itu untuk tetap tegak. Seandainya Guru Agung kita tidak meletakkan winaya, belum tentu agama Buddha bertahan hingga lebih dari 2600 tahun sampai hari ini. Seorang biku menjadi biku sukarela, dengan kalimat yang lain, dengan kehendak sendiri. Para Rama dan Ramani siap sebagai pandita juga karena sukarela, karena kehendak sendiri. Tidak merasa terpaksa, apalagi ada yang memaksa. Seperti kami menjadi biku, sama sekali tidak ada yang memaksa itu. Tetapi tidak bijaksana, sangat tidak bijaksana, bahkan tercela. Kalau seorang biku atau seorang pandita berpikir, karena saya menjadi biku, karena saya menjadi pandita dengan kehendak saya sendiri, sukarela, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh saya, maka saya boleh
berbuat yang saya mau. Karena saya masuk di institusi ini sukarela. Tidak ada ikatan. Tidak ada yang mendorong. Dalam kalimat yang lain tidak ada yang memaksakan. Tidak ada yang mencampuri urusan saya. Saya boleh berbuat apa saja yang saya mau. Karena saya menjadi anggota sukarela. Para rama-ramani demikian juga kepada para biku semuanya. Memang kita menjadi biku, menjadi pandita karena sukarela. Tetapi kita juga harus sukarela dengan kehendak sendiri menaati aturan-aturan lembaga yang kita sudah sepakat kita menjadi anggotanya. Kita menaati peraturan itu. Kita menjaga diri kita untuk tidak melanggar peraturan itu. Juga harus sukarela. Dengan kehendak sendiri. Karena kita sudah sepakat menjadi anggota dari institusi atau lembaga tersebut. Kalau tidak, bagaimana, Bante? Kalau tidak, seorang biku, seorang pandita akan membuat kekacauan, ketidakharmonian dalam lembaga tersebut. Oleh karenanya, ajaan saya tidak hanya kepada para pandita, para rama dan ramani, tetapi kepada semua biku. Kalau kita sudah sepakat menjadi anggota sangga, kalau para rama dan ramani sudah sepakat menjadi anggota majelis ini, maka budi. Hendaknya dengan kesadaran sendiri, dengan sukarela, menaati semua kesepakatan, panyati sila, lebih-lebih pakati sila yang sudah disepakati bersama. Kalau perilaku kita, perilaku para pandita baik, maka itulah keteladanan yang sangat berharga yang diberikan oleh para pandita, oleh para biku kepada masyarakat. Kehidupan sebagai biku, demikian juga kehidupan sebagai pandita, melekat dalam kehidupannya sehari-hari. Sepanjang para rama dan ramani menyandang predikat pandita. Kalau misalnya para rama dan ramani melakukan satu tindak kejahatan, seorang pandita tidak bisa mengatakan yang melakukan kejahatan itu kan pribadi, bukan saya sebagai pandita. Sangat tidak benar pernyataan seperti ini. Sebagai contoh, kalau seorang kepala desa, seorang lurah melakukan perbuatan kriminal, kemudian diadili sampai masuk ke penjara, Pak Lurah itu tidak bisa mengatakan yang melakukan kejahatan itu saya pribadi, bukan saya sebagai lurah. Oleh karena itu, lurahnya jangan dicopot. Tentu tidak mungkin hal itu terjadi. Kalau Pak Lurah sudah diadili, kemudian masuk penjara, jabatannya sebagai lurah akan dicopot dan diganti oleh lurah yang baru.
Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku para pandita tidak bisa dipisahkan dari predikat pandita yang para Rama dan Ramani sudah sandang. Para Rama dan Ramani di dalam Anguttara Nikaya yang saya kutip di awal khotbah ini, Guru Agung kita memberikan tips. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik? Menjaga sila, menjaga perilaku kita dengan baik. Tidak berbuat yang buruk. Punyailah rasa malu kalau melakukan keburukan. Membuat koreksi dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Punyailah pemikiran takut. Takut yang berguna adalah takut melihat ngerinya akibat dari perbuatan yang buruk. Hiri dan otapa, malu dengan perilaku yang buruk dan sadar akan akibat keburukan itu adalah penderitaan, kesengsaraan, maka hiri dan otapa itu akan menjaga kita. Sering dikatakan bahwa malu dan takut, hiri dan otapa itu laksana pelindung dunia. Dunia yang luas ini dan juga dunia kita. Kalau seseorang sudah tidak malu lagi berbuat yang buruk, apakah biku, apakah pandita, apakah upasaka, upasika, tidak takut lagi dengan akibat yang nanti akan muncul dari perbuatan itu. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan dia tidak risih berbuat yang buruk. Maka orang ini akan sulit menjaga sila. Karena tidak ada yang mengikat, tidak ada yang memaksa kita menjadi biku, Anda menjadi pandita. Kalau sudah tidak mampu, mengundurkan diri dengan baik-baik. Supaya tidak menghancurkan, tidak menodai lembaga, dan tidak memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Pandita adalah pemuka agama Buddha di daerah-daerah. Pandita seperti ayah spiritual bagi umat Buddha di daerah-daerah. Keteladanan dalam perilaku keseharian sebagai umat berumah tangga, para pandita akan dijadikan contoh bagi umat Buddha. Apa yang diuraikan oleh Guru Agung kita yang saya kutip pada kesempatan ini, Guru Agung kita memberikan nama Arya Dana, kekayaan Arya. Suka belajar, tidak pernah berhenti sampai kapanpun, adalah kekayaan Arya. Menjaga diri untuk tidak berbuat buruk adalah kekayaan Arya. Seandainya seseorang tidak bisa memberikan khotbah, dia banyak belajar, dia menjaga dirinya, dia mempunyai kekayaan Arya. Seseorang yang tahu malu dan punya rasa takut berbuat buruk karena akibatnya itu penderitaan, dia pun mempunyai kekayaan Arya. Bahu saja adalah Arya Dana. Saddha, keyakinan yang mendorong seseorang untuk memegang sila, mempunyai hiri dan ottappa adalah Arya Dana, kekayaan Arya. Mempunyai sila adalah kekayaan Arya.
mempunyai rasa malu dan takut akan akibat kejahatan, juga kekayaan Arya. Masih ada dua kekayaan Arya yang para pandita, para rama dan ramani bisa memiliki. Yang keenam adalah caga. Saya menguraikan tidak dengan urutan seperti di Anggutara Nikaya. Urutan ini tidak urut seperti Anggutara Nikaya, tetapi saya memulai dengan bahu saja atau bahu sutta lebih dahulu. Aryadana yang selanjutnya atau di dalam uraian ini adalah yang keenam adalah caga. Caga artinya berkorban. Lebih dari sekadar memberi. Lebih dari sekadar berdana. Memberilah untuk praktek dhamma. Bukan memberi untuk mengharapkan pahala atau wipaka yang lebih banyak. Para rama dan ramani, ibu, bapak, dan saudara. Demikian juga utamanya para biku. Kalau para biku memberikan pembinaan dhamma ke daerah-daerah, memberikan khotbah dhamma, bimbingan dhamma, sudah tentu tugas ini juga, kewajiban ini juga bagi para rama dan ramani. Jangan minta uang transport. Apalagi uang transport yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kalau umat memberikan transport, mungkin juga lebih dari yang dibutuhkan. Karena umat, karena cedia atau wihara atau lembaga itu ingin berbuat baik kepada para biku, samanera juga, tasilani, para pandita yang sudah datang memberikan bimbingan, memberikan pembinaan dhamma. Silahkan menerima, karena mereka juga ingin berbuat baik. Tetapi jangan minta. Ada pertanyaan, Bante, tetapi untuk bisa memberikan pembinaan dhamma ke daerah-daerah, harus ada transport. Kalau yang mengundang tidak menjemput, yang mengundang tidak memberikan transport, lalu bagaimana? Jawab saya adalah tidak perlu berangkat. Karena pihak yang mengundang juga harus mengerti kewajiban menjemput para biku, samanera, atasilani, pandita, setidak-tidaknya memberikan pengganti transport. Meskipun kita tidak pergi ke satu daerah, kita masih tetap mampu memberikan pembinaan kepada masyarakat. Perilaku yang baik itulah contoh yang nyata untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat. Anda bisa menulis, meskipun sederhana, apalagi di masa COVID, di masa pandemi COVID-19 ini. Justru tidak perlu pergi. Dengan rekaman, dengan tatap muka online, para biku, samanera, atasilani, para pandita bisa memberikan pembinaan dhamma, bimbingan dhamma, bahkan bimbingan meditasi. Para rama ramani, para pandita semuanya. Tentu saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk para biku, samanera, atasilani. Di Udayi Sutta
Guru Agung kita mengingatkan sendiri, Udayi Sutta ada di Anguttara Nikaya. Ada 5 kualitas pembina atau pendidik yang memberikan pendidikan Dhamma kepada masyarakat. Antara lain adalah, saya tidak menguraikan kelima-limanya, antara lain adalah jangan memberikan pembinaan Dhamma untuk kepentingan materi. Mengajar Dhamma, membina Dhamma, melakukan bimbingan meditasi dengan tujuan semoga mendapatkan dana yang besar. Meskipun dana itu untuk kepentingan lembaga, untuk kepentingan wihara. Tidak benar. Itu sama dengan menjual Dhamma. Alangkah rendahnya perilaku seperti itu. Dhamma yang merupakan jalan menuju ke kebebasan. Guru Agung kita mencapai melihat Dhamma pada saat pencerahan sempurna. Kita menguraikan itu hanya untuk mendapatkan materi. Rendah sekali. Tercela. Kualitas yang lain Guru Agung kita mengingatkan. 2 di antara 5 kualitas ini. Jangan menguraikan Dhamma untuk aktualisasi diri. Memuji dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri, apalagi disertai dengan mencela yang lain. Menguraikan Dhamma dengan cara ini sangat tercela. Kebanggaan menguraikan Dhamma, meskipun tidak diucapkan, kalau itu timbul di dalam pikiran, sadarilah. Karena keakuan itu sumber dari segala kotoran batin. Kalau para Rama dan Ramani mampu mengajarkan Dhamma, memberikan bimbingan Dhamma dengan caga, bukan untuk materi, bukan untuk nama, bukan untuk menjelekkan yang lain. Caga itulah salah satu dari Arya Dana. Arya Dana yang terakhir adalah Panya. Panyawe satamang dhanang. Panya adalah kekayaan Arya yang ketujuh. Belajar sangat perlu. Menggunakan nalar untuk merenungkan Dhamma akan menimbulkan panya. Tetapi juga jangan dilupakan, bermeditasilah. Karena dengan bermeditasi, kita bisa mendeteksi kalau keakuan itu muncul. Dan menyadari kalau keakuan itu muncul. Sehingga batin kita menjadi bersih. Keakuan itulah yang menimbulkan kesombongan, kecongkaan. Merasa utamanya lebih dari yang lain. Kemudian melahirkan ucapan yang aneh-aneh, perilaku yang aneh-aneh. Yang tidak pantas dilihat oleh yang lain, apalagi menjadi keteladanan yang baik. Semua kotoran batin bersumber dari keakuan. Kalau para Rama dan Ramani melatih meditasi, mempertajam sati kesadaran, maka bisa mendeteksi timbulnya keakuan itu meskipun halus.
Dan dengan menyadari keakuan itu, maka keakuan itu akan tenggelam, tenggelam, tenggelam. Anda menjadi orang yang rendah hati. Tidak usah membuat diri kita rendah hati. Tetapi dengan padamnya keakuan, meskipun belum sempurna, dengan berkurangnya keakuan, kita akan memberikan keteladanan hidup damai, rendah hati kepada semua orang. Betapa tinggi pengetahuan kita, betapa banyak pengetahuan para Rama dan Ramani. Betapa lama pengabdian para Rama dan Ramani, mungkin lebih lama dari para biku. Tetaplah rendah hati. Tidak congkak, tidak sombong. Tidak memunculkan keakuan. Dengan wajar. Bukan seolah-olah rendah hati. Rendah hati bukan buatan. Tetapi hasil. Karena keakuan itu sudah disadari. Dan karena disadari maka keakuan itu akan tenggelam, tenggelam, tenggelam. Panyawe satamang danang. Panya adalah puncak dari kekayaan Arya. Para Rama dan Ramani, jadikanlah lembaga Magha Budi sebagai wadah. Jadikanlah kesempatan menjadi pandita sebagai sarana untuk melakukan kebajikan. Mengabdi demi Dhamma dengan memberikan bimbingan, pendidikan, penyuluhan. Tidak hanya kepada umat Buddha tetapi kepada masyarakat. Memberikan keteladanan kepada mereka. Tidak sekadar menguraikan Dhamma, meskipun Dhamma itu sangat tinggi dan para Rama-Ramani mampu menguraikan. Lebih penting dari itu adalah keteladanan. Di Anguttara Nikaya Guru Agung kita Buddha Gautama juga pernah menyatakan, Yaktawadi bhikkhave tatagato tata kari. Demikian juga sebaliknya. Yaktakari tatawadi. Apa artinya? Oh para biku, apa yang Tathagata telah lakukan, itulah yang Tathagata ajarkan. Yaktakari tatawadi, apa yang Tathagata ajarkan, itu Tathagata sudah melakukan. Ini adalah ungkapan pendek yang mengingatkan kita untuk memberikan keteladanan. Sekali lagi, marilah kita memberikan keteladanan sebagai pendidikan yang nyata kepada masyarakat. Itulah sumbangsih terbesar kita, kalau boleh dikatakan. Praktek Dhamma dengan sungguh-sungguh sebagai keteladanan yang nyata yang kita berikan kepada masyarakat. Ada satu peribahasa yang menarik sekali dan saya ingin menggunakan itu sebagai penutup Dhammadesana khusus untuk ulang tahun ke-44 Magha Budi ini. Dua kali contoh lebih kuat, lebih berharga dibandingkan dengan 10 kali nasihat. Seorang ayah
yang memberikan contoh kepada anaknya bagaimana meletakkan sandal atau sepatu dengan baik, bagaimana menutup pintu dengan gentle, bagaimana makan dengan sopan. Seorang ayah yang memberikan contoh kepada putranya hanya 2 kali. Contoh itu akan sangat berharga untuk mendidik putra-putranya. Ketimbang daripada ayah itu ngomel 10 kali. Marah-marah kepada anaknya. Melihat anaknya serampangan meletakkan alas kaki, menutup pintu seenaknya, makan tidak karu-karuan. Nasihat ayahnya, kemarahan ayahnya tidak begitu berharga. Lebih berharga contoh yang diberikan kepada anak-anaknya. Apalagi kalau ayahnya yang memberikan nasihat sampai 10 kali itu disertai kemarahan, melakukan hal yang sama seperti anak-anaknya. Nasihatnya sama sekali tidak ada gunanya. 2 kali contoh lebih berharga daripada 10 kali nasihat. Sebagai kepala sangga, saya menyampaikan selamat mudita kepada pimpinan dan segenap anggota warga Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Marilah kita mengabdi bersama-sama dengan Sangga Theravada Indonesia, dengan Atas Silani, dengan para pemuda Theravada, demikian juga dengan wanita Theravada Indonesia. Dirgahayu Magabudi. Selamat ulang tahun yang ke-44. Semoga Tiratana selalu memberkahi. Terima kasih.